Haleluya. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara-saudaraku, hari ini kita mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Karena atas kasih dan anugerah Tuhan saja kita boleh berada di bulan yang terakhir di tahun 2025, di bulan Desember. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Desember tahun 2025. Saudaraku, pohon-pohon Natal telah banyak dipasang di gereja, di rumah, bahkan ada juga yang di mall, di toko-toko. Saudara-saudaraku, bagaimana Natal yang indah itu, Natal yang penuh dengan sukacita, boleh kembali hadir dalam dunia ini, khususnya bagi kita semua yang ada di Indonesia. Haleluya saudara-saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita kembali akan melihat firman Tuhan, dan setelah itu kita akan makan hidangan dengan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus. Saudara, kalau sudah memasuki bulan Desember ini, ya tentu pesan-pesan Tuhannya ini pasti berkaitan dengan Natal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya percaya setiap kita selalu punya cara tersendiri, punya sikap tersendiri dalam menghadapi, menyikapi setiap Natal. Tetapi yang paling utama, saudara-saudaraku, persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak boleh dihentikan, tidak boleh berhenti atau hilang sama sekali. Karena melalui persekutuan itulah, saudara-saudara, kita mengalami cinta kasih Bapa dalam kehidupan kita. Saudara, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan, kisah yang sudah pasti saudara tahu dan kita percaya pasti ada pesan baru, rema baru yang luar biasa. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Bapak Ibu, mari membuka Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan bagi kita semua dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, Tuhan menyertai engkau itulah yang membuat saya dan saudara kuat selalu di dalam Tuhan. Ayat 28, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Pertanyaan yang pasti. Ini pertanyaan yang standar, pertanyaan yang pasti ditanyakan seseorang berkaitan dengan seperti berita seperti begini. Nah, ini perhatikan saudara-saudaraku ya. Kita akan melihat hal yang ajaib. Inilah Natal, selalu penuh dengan kejutan, selalu penuh dengan keajaiban. Perhatikan ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya,
dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, saudaraku perhatikan, dari ayat 37, inilah saya akan membagikan firman Tuhan tentang pesan Natal. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, dialog ini dialog yang seringkali kita sudah baca, seringkali kita dengar khotbah dalam setiap menyambut Natal, antara malaikat Gabriel dengan seorang perawan suci yang bernama Maria. Ya, nah, saudara, yang pertama saya mau berkata kembali, kita harus menyambut Natal dengan penuh sukacita. Haleluya. Tapi juga kita sadar saat ini situasi di bagian Sumatera terjadi bencana alam. Jadi di balik sukacita ini kita tetap selipkan selalu doa kita kepada Tuhan buat saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir yang ada di sana. Nah, saudaraku, Natal 2025 kembali hadir bagi anak-anak Tuhan. Berita Natal adalah berita yang tidak bisa diterima dengan akal pikiran, logika, dan nalar manusia. Itulah sebabnya untuk hari Minggu ini, untuk tanggal 7 Desember 2025, judul khotbahnya kemustahilan awal dari keselamatan. Kemustahilan awal dari keselamatan. Saudara, pesan yang dibawa oleh malaikat Gabriel, pesan yang maha penting, pesan yang maha kudus. Namun pesan itu pesan yang sangat sulit diterima oleh logika Maria, akal pikirannya, dan nalar manusia. Sekali lagi saya mau katakan, siapapun yang membaca ini, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, sulit untuk menerima hal seperti begini. Bagaimana mungkin ya seorang yang masih perawan tahu-tahu harus mengandung seorang bayi. Nah, ini hal yang sangat di luar logika, nalar manusia. Tapi kita akan lihat, saudara, kita akan merenungkan kembali bagaimana ya kalau intervensi Tuhan, kalau itu maklumat atau perintah dari surga langsung, siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa membantah? Kita mau beradu argumen sama Tuhan, nggak bisa, saudara-saudaraku. Karena kita tidak pernah mengerti jalan pikiran Tuhan. Ya, rancangan Tuhan, Alkitab katakan, bukanlah rancangan kita manusia. Ya, betul nggak? Pikiran Tuhan itu bukanlah pikiran manusia. Namun, yang bisa kita coba mengerti bagaimana berita Natal ini, kita harus menerima dengan sikap hati, iman percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya Tuhan mampu untuk melakukannya semua. Saudara, keselamatan itu adalah hal yang paling pokok dan paling penting dalam setiap hidup umat manusia. Nah, keselamatan inilah yang diupayakan, diusahakan oleh Bapa di sorga dengan caranya yang luar biasa yang tidak terfikirkan oleh manusia seorang pun, yaitu dengan mengutus anaknya, putra tunggalnya, ke dalam dunia ini. Yesus Kristus lahir untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, saudaraku, berita Natal itu adalah berita yang tidak bisa diterima memang dengan akal pikiran, tidak bisa diterima dengan logika kita, dengan nalar kita manusia. Secerdas apapun kita, ini hanya bisa diterima dengan iman dan kerendahan hati kita. Nah, saudaraku, Natal hanya bisa dimengerti memang, Natal hanya bisa dipahami dengan iman dan sikap menerima dengan kerendahan hati seperti Maria, Ibu Yesus, yang menerima kepercayaan yang saya mau katakan, saya tulis di sini, kepercayaan yang sangat istimewa. Namun saudaraku, di balik keberuntungan Maria, di balik kebahagiaan Maria akan menjadi seorang ibu bagi juru selamat dunia ini, tentu
ada satu resiko yang harus dihadapi. Ada konsekuensi yang pasti akan dihadapi. Nah, tapi saudara-saudaraku, kalau kita bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran dia Tuhan Yesus tentu ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Saudara perhatikan ya, sebelum saya masuk 3 hal, secara cepat saya bagikan sebelum kita masuk perjamuan kudus ya. Kita akan melihat ada kata-kata yang luar biasa, ada kalimat yang luar biasa, yaitu Tuhan menyertai engkau ya, kemudian engkau beroleh kasih karunia ya, kemudian Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, saudaraku, kalau sudah ada kalimat-kalimat seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini, saya mau katakan, siapa yang dapat melawannya? Otoritas tertinggi, kedaulatan tertinggi, tetap di tangan pemilik sorga, pemilik bumi, pemilik alam semesta ini. Nah, 3 hal saudara-saudaraku ya, saya mau katakan betapa bahagianya, betapa beruntungnya Maria menjadi seorang ibu bagi juru selamat ini. Semua karena kasih karunia Allah. Itulah sebabnya kalau saya baca kembali ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak Ibu, inilah modal penting. Saya pakai istilah modal ya. Modal penting kehidupan orang percaya di dalam Tuhan. Saudara harus mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang diberikan Tuhan dengan secara cuma-cuma bagi saya dan saudara. Dan kasih karunia itu adalah kepercayaan yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya dalam kehidupan ini. Kalau saya mau membaca pernyataan Rasul Paulus yang paling terkenal, ya, yang terkenal soal kasih karunia, dia katakan begini saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Perhatikan saudara, 1 Korintus 15 ayat ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan apa saudaraku? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah inilah yang menyertai Maria dalam pergulatannya, dalam perjalanannya selama 9 bulan untuk mengandung Yesus. Saudara-saudaraku, hari ini berangkat dari tema yang berjudul kemustahilan, awal dari keselamatan. Saya bagikan 3 hal kepada kita semua untuk menjadi perenungan di awal Desember ini, di awal Natal ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, saudara boleh catat yang pertama, apa yang bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Yang pertama, belajar dengan iman untuk tetap mempercayai Allah yang hidup, atau belajar beriman untuk tetap mempercayai Allah yang hidup. Itu yang pertama, saudaraku. Belajar beriman untuk mempercayai Allah yang hidup. Nah, kenapa saya bilang kita harus belajar beriman? Karena begini, saudara-saudaraku ya, kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata. Kita tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani, sekalipun banyak ada. Karena kasih karunia Tuhanlah, Tuhan bisa menampakkan diri kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi secara garis besar, pada hari ini, berangkat sekali lagi dari tema kemustahilan, awal dari keselamatan, maka kita belajar dari peristiwa pemberitahuan tentang kelahiran Yesus yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Yang pertama, belajar beriman untuk tetap mempercayai Allah yang hidup. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Caranya
Sederhana, tapi diperlukan ketekunan. Caranya adalah berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan rajin membaca Alkitab. Haleluya, saudara-saudaraku. Sederhana dan biasa kita mendengar hal seperti ini. Tetapi inilah Natal, saudara-saudaraku. Kalau yang mudah, yang simpel dan sederhana ini kita lalai, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang besar? Bukankah Alkitab berkata, kalau kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kita kepada hal yang besar. Nah, saudara-saudaraku, untuk belajar beriman, untuk tetap mempercayai Allah yang hidup, ini memang dibutuhkan suatu kebenaran yang sejati yang menghidupi setiap kita. Itulah sebabnya saya tetap mendorong setiap kita, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun saudara berada, jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan pernah lelah untuk membaca Alkitab. Dari sanalah pertumbuhan iman saudara itu bertambah, dan dari berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhanlah kita ada kekuatan selalu dengan Tuhan. Kita mengerti. Karena mengapa, saudaraku? Bukan Tuhan yang menyelaraskan hidup kita. Maksud saya, bukan Tuhan yang harus menyelaraskan dirinya, pribadinya, dengan kita. Tapi kita yang harus menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya dibutuhkan di sini yang namanya penyerahan diri dan penyangkalan diri. Bukankah Yesus pernah berkata, kalau kamu ingin menjadi muridku, sangkal diri dan pikulah salib. Itulah sebabnya, saudaraku, kekristenan selalu identik dengan salib. Selalu identik dengan salib. Puji Tuhan, saudara, kalau saudara lihat, ada salib di sini di jas saya. Ini juga suatu perenungan buat diri saya, bahwa bukan saja dia harus menempel di jas yang saya pakai saat ini, tetapi bagaimana salib itu dapat benar-benar menjadi satu kekuatan dalam kehidupan saya sebagai orang percaya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini berjalan lurus sama dengan perbuatan kehidupan saya. Saudara, saya kaget. Pagi tadi saya membaca satu kalimat yang sangat menegur saya. Injil itu, Injil itu menyampaikan adalah satu kebenaran. Tapi Injil itu akan tidak jadi hidup kalau disampaikan oleh orang-orang yang sombong. Waduh, saya merenungkan, saudara-saudaraku, bagaimana memang kita harus butuh yang namanya kerendahan hati. Inilah, pada hari inilah, melalui cerita Maria yang menerima amanat ini, Maria harus belajar untuk menerima itu semua. Dan saya percaya, saudara, untuk belajar beriman memang dibutuhkan namanya perjuangan. Ya, saudara buka sebentar Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Tidak ada dalam catatan khotbah saya, saudaraku, tapi saya percaya Roh Kudus menunjukkan saya untuk ayat firman yang kita baca. Ibrani 12 mulai ayat pertama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ini yang poin pertama tadi ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan apa, saudaraku? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Suatu perlombaan yang mau tidak mau, saudara dan saya ada di dalamnya. Ayat kedua, marilah kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada siapa, saudaraku? Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yesuslah yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ini dia, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya, saudaraku. Kelak nanti, saudaraku, ketekunan kita akan berbuah hasil. Haleluya. Kelak nanti perjuangan hidup kita tidak akan pernah sia-sia selama kita melakukannya dengan sikap hati, mata batin kita
tertuju kepada Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, dia lahir ke dalam dunia ini. Tidak semua mata tertuju kepada dia. Ada mata yang jahat, ingin menghilangkan Yesus, ingin membunuh Yesus maksud saya. Mata Herodes, mata orang-orang yang tidak suka dengan berita Natal, ingin menghilangkan ini semua. Tapi sampai hari ini, perjalanan hidup manusia ribuan tahun, sampai hari ini, di Desember 2025, kita boleh melihat, puji Tuhan, di tengah-tengah penderitaan banyak saudara kita yang dialami di Sumatera saat ini, di tengah-tengah banyak ancaman perang dan bencana alam, Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk merayakan hari Natal. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, tetap pegang selalu kesederhanaan itu, ya, keheningan itu. Karena Natal memang dimulai di tempat yang sunyi dan sepi, di palungan, di kandang domba. Jadi yang pertama saudaraku, apa yang jadi perenungan bagi kita semua? Berangkat dari tema kemustahilan awal dari keselamatan, mari kita mau belajar beriman untuk tetap mempercayai Allah yang hidup. Yang kedua, saudaraku, saudara boleh catat, yang kedua, dialah Allah yang memegang segala kemustahilan dan kendali atas hidup manusia, terutama anak-anaknya. Saudara, saya ulangi ya, dialah Allah yang memegang segala kemustahilan dan memegang kendali atas hidup manusia, terutama anak-anaknya. Mengapa saya bilang terutama anak-anaknya? Karena hanya anak-anaknya saja, anak Bapa di sorga, yang dapat mengerti, memahami, dan mempraktikkan iman itu. Dan kita bukan anak-anak gampang, saudara. Kita bukan anak-anak dunia. Kita adalah anak-anak sorga, anak Bapa, Bapa segala terang. Ya, kalau Bapa melakukan mujizat, kita pun bisa melakukan mujizat. Haleluya. Kalau Bapa bisa melakukan hal yang luar biasa, kita pun bisa melakukan hal yang luar biasa. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, saudara-saudaraku, ya, bahwa kamu pun akan mampu dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tuhan pernah berkata seperti begitu, dan saya mengimani itu, saudara-saudaraku. Saya percaya hal seperti begitu. Tapi memang harus dimulai dari kesadaran kita, kerendahan hati kita nanti, ya, dan kemauan kita untuk apa? Tekun memikul salib, berlomba dalam perlombaan yang memang diwajibkan kepada saya dan saudara. Jadi yang kedua ini, dialah Allah. Kita harus tahu, dialah Allah yang memegang segala kemustahilan dan kendali atas hidup manusia, terutama anak-anaknya. Saudara Maria, sejujurnya tetap dia kaget dan terkejut. Bagaimana hal mungkin itu bisa terjadi, malaikat? Pertanyaan Maria ada pertanyaan wajar, kata Maria kepada malaikat itu. Ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Wajar dan pantas dia pasti bertanya. Tapi apa jawaban malaikat? Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Wow, saudaraku. Jadi saya mau bilang begini, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kita nih nggak mampu pelayanan, pekerjaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, ada kuasa Allah yang maha tinggi yang menaungi kita, nggak bisa kita, saudaraku. Ingat, di sini saya belajar satu hal. Jangan pernah kita merasa sombong dalam hidup ini. Haleluya. Semua yang terjadi, semua karena seizin Tuhan. Sampai hari ini kita masih hidup, semua karena izin Tuhan semata-mata. Itu sebabnya tadi kita sudah boleh baca Paulus katakan, semua karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Dan kasih karunia itu tidak sia-sia. Artinya ada kemungkinan ada orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Saudara, izinkan saya untuk berkata begini. Kepercayaan apapun yang Tuhan berikan kepada engkau, jangan disia-siakan. Karena di sana kesempatan bagimu untuk mengabdi kepada Tuhan. Untuk mencari perkenanan Tuhan
dan untuk memuliakan, mengagungkan, dan membesarkan nama Tuhan. Bukankah itu yang pernah sering saya katakan, kehadiran kita di muka bumi ini semata-mata bukan untuk kesenangan kita. Dan memang bukan seperti itu. Kita hadir di muka bumi ini sebagai wakil Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan melalui hidup kita, yang mustahil itu menjadi mungkin, saudaraku. Haleluya. Bapak Ibu, kita melihat banyak mujizat yang luar biasa. Kalau kita kembali misalnya dalam perjanjian lama, saya mengulang ini, bukan saya sekedar tahu, tapi saya ingin bagikan. Saudara perhatikan, ada seorang nabi yang bernama Elia. Dia datang kepada janda yang sangat miskin. Padahal di Sarfat itu banyak orang-orang yang kaya. Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan suruh dia ke sana untuk mengajarkan iman kebenaran kepada si janda ini. Janda ini pun tidak punya persediaan makanan lagi, hanya segenggam minyak ya dan tepung yang ada pada dia. Segenggam tepung dan sedikit minyak. Yang lucunya, saudara-saudaraku, Elia bilang begini, buat dulu buat aku. Saya dulu pernah sampaikan ini. Tapi lihat, janda ini, dia buat. Saudara tahu apa kemudian terjadi? Luar biasa, mujizat. Saudara, saya tidak mau kita jadi anak Tuhan yang instan. Instan di sini mengapa? Kamu hanya suka happy endingnya, tapi tidak mulai startnya dulu. Bagaimana? Kamu nggak melihat, kalau kita kembali baca, saudara perhatikan, kita lihat. Sebelum Maria berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Maksud saya sebelum malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat ini bilang, ini anak akan menjadi anak yang kudus. Anak ini anak kudus. Dia akan dikaruniakan Tuhan tahta Daud. Kemudian dia jadi raja atas keturunan Yakub dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini kan luar biasa. Bahkan untuk melengkapi, untuk membuat ini pengamatan saya ya, dan ini interpretasi saya, saudaraku ya, untuk supaya Maria lebih kuat lagi, lebih memahami ini, dia beri contoh siapa? Saudaranya yang namanya Elizabeth. Saya harus berkata, saya berterima kasih kepada seorang bernama Lukas ini. Tulisannya memang luar biasa. Itu saya membacanya luar biasa karena dia seorang tabib sangat teliti. Dia membuat Lukas 1 ya, saya baca ya. Dia membuat histori ya, membuat satu keteraturan. Dia bilang begini dalam Lukas 1 ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dan ini kan luar biasa. Tadi saya sampaikan, saudaraku, untuk memperkuat keimanan, keyakinan, kepercayaan Maria, ya, malaikat bilang, itu Elizabeth, sonakmu, dia juga sedang mengandung. Padahal kita tahu, mandul. Saudara, jadi lihat, di pasal 1 ini pun, ada 2 kemustahilan yang menjadi tidak mustahil. Ya. Satu, kalau saudara mulai baca dari Lukas pertama tadi, kalau saudara mau baca pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, Elizabeth ini mandul, istri dari Zakaria, seorang imam yang sudah tua. Saya baca ini, saudaraku, saya melihat, wow, benar. Bukan saja saya harus kagum kepada Tuhan, dan memang saya kagum, tapi bagaimana Tuhan dalam hari-hari ke depan, rasa-rasanya berat mungkin menghadapi tahun 2026, kita tinggal 24 hari lagi, ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi selama perjalanan hidup saya bersama keluarga, dan apa yang kami alami, dan banyak cerita anak-anak Tuhan bersaksi, menguatkan kita semua, bahwa ternyata Dia Allah yang memang memegang segala kemustahilan, tapi Dia punya kendali atas hidup kita sebagai anak-anaknya.
Jadi saya mau berkata, benarlah kalimat Gabriel kepada Maria. Jangan takut. Kalau pakai dalam bahasa Indonesia, dikatakan begini saudara-saudara. Do not be afraid. Jangan takut. Bukankah Alkitab sudah tahu saudara? Ada 365 kata jangan takut. Ada 365 ayat yang berkata jangan takut. Jangan takut. Ini kan luar biasa. Sadar tidak sadar ini menunjukkan bahwa setiap hari Allah dalam kemahakuasaannya dan cinta kasihnya mengatakan saya kepada saya, jangan takut. Tapi kebanyakan kita sendiri yang memposisikan kita jadi takut. Kita mendengar berita seperti begini, melihat berita seperti begini takut. Ya, saya mungkin ngomong begini karena tidak ada di saya seperti posisi mereka. Tetapi saya mau berkata, saudara-saudaraku, setiap ujian, setiap masalah, pergumulan anak-anak Tuhan itu berbeda-beda. Kadar imannya, ya, kadar kemampuannya itu berbeda. Saya percaya orang-orang Kristen yang hari ini berjuang dalam tempat-tempat di pengungsian, kesusahan, kesulitan, saya percaya bahwa berita Natal akan membuat mereka sadar bahwa ada Tuhan yang tetap memegang kendali atas setiap kehidupan umat manusia. Haleluya. Inilah berita Natal, saudara-saudaraku. Ya. Bukankah kita ingat orang-orang Majus datang dari tempat yang sangat jauh, ya, dengan risiko mereka menghadapi bahaya di tengah-tengah perjalanan mereka. Tetapi karena mereka punya satu tujuan yang mulia, karena dituntun oleh bintang yang memberikan petunjuk jalan untuk mereka datang membawa persembahan dan menyembah Yesus Sang Raja yang lahir ke dunia itu. Puji Tuhan, mereka datang dengan selamat. Pun pulangnya, Alkitab katakan, mereka tidak mau ditipu oleh Herodes. Mereka justru yang mengecoh Herodes, dan mereka luar biasa baik. Itulah Natal, saudara-saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara, banyak orang datang kepada Tuhan, tapi banyak juga orang yang tidak mau suka datang kepada Tuhan. Itulah pilihan hidup kita masing-masing. Demi Tuhan yang hidup, saya mau katakan, saat inilah waktu bagi saya dan saudara. Mungkin bukan emas yang saudara bawa, mungkin bukan kemenyan yang saudara bawa, mungkin bukan mur yang saudara bawa, tapi saudara mungkin kita seperti gembala-gembala yang tidak punya apa-apa. Mereka datang dari Efrata menuju ke Bethlehem, hampir 30 kilo lebih mereka menempuh perjalanan untuk melihat suatu keajaiban yang luar biasa. Dan Alkitab berkata, mereka bersorak-sorak, mereka bersuka cita. Mereka melihat Yesus lebih dari apapun juga dalam hidup ini. Inilah, saya harus katakan, saya kadang-kadang punya rasa cemburu di sana. Kadang ketergantungan kita kepada harta, ketergantungan kita kepada orang lain yang lebih kuat, lebih kaya, ketergantungan kita pada hal-hal yang jasmani, itu lebih kuat dibanding ketergantungan kita kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar melalui peristiwa ini. Saudara, kita bergantung kuat dengan Tuhan yang memegang segala kendali atas kehidupan umat manusia. Haleluya. Jadi, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang tercukupi, bahkan kenyang, bahkan berlebih 12 bakul. Mustahil, di atas kemustahilan. Sama seperti begini, saudaraku. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Luar biasa, ini wanita yang sangat suci. Wanita yang sangat dihormati, saudara-saudaraku. Luar biasa. Gereja Tuhan pun harus seperti begitu. Gereja Tuhan itu harus suci dan kudus adanya. Gereja Tuhan siap menerima hal-hal yang mustahil, hal yang gak masuk akal, kalau kita mau terbuka. Haleluya. Kita tidak pernah tahu, waktu kita berdoa, bergumul, menangis di hadapan Tuhan, malaikat Tuhan datang, membawa berkat buat saya dan saudara. Berkat itu bisa apa saja, saudara. Jangan saudara berkata itu berkat itu pasti uang, pasti kekayaan. Tidak, apa saja yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Tinggal kita mau menjalani itu, mau melakukan apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan.
Tidak gampang bagi Maria. Dan itu yang masuk yang ketiga. Poin yang ketiga yang terakhir. Saudaraku, yang perhatikan, saudara boleh catat. Yang ketiga, kalau Maria bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Ini dia yang saya bilang, saudaraku. Yang ketiga, kalau Maria bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya, tentu karena Maria mau ya, kita pun bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Catat itu saudara, untuk kemuliaan namanya. Bukan untuk kemuliaan nama saya dan saudara. Ingat itu. Tidak ada boleh sedikit pun. Saya pernah khotbahkan ini sudah lama ya. Tidak boleh sedikit pun. Saudara buka ruang, buka celah di hatimu untuk kemuliaan manusia masuk atas hidup saudara. Ingat, segala pujian, segala hormat, segala syukur kita hanya bagi Tuhan. Saudara, ada satu hal yang luar biasa dalam kitab Amsal. Semoga ini menjadi satu teguran bagi saya dan saudara. Saya diingatkan Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-27. Saudara buka bersama. Ini juga tidak ada dalam catatan saya. Dan saya bersyukur. Saya percaya ini semua karena Roh Kudus. Saya mau berkata terima kasih Roh Kudus. Inilah saudaraku. Yang saya pernah katakan. Kalau saudara setiap hari membaca Alkitab, akan saudara alami hal yang luar biasa. Firman itu hidup dan saya pakai bahasa ini, menempel di otak kita. Ingat kita, inilah firman Tuhan. Yang sesuai dengan apa yang saat ini saya bagikan. Buka Amsal 27 ayat pertama. Alkitab mengatakan begini, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ayat kedua, saudaraku, perhatikan, ini dia. Biarlah apa, saudaraku? Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Sampai di sini saya mengerti bahwa ternyata saudara-saudara, setiap perbuatan baik kita ya, itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan karena cinta kasih kita kepada Tuhan, dan kita juga mengasihi sesama kita. Dan kalaupun ada orang yang memuji engkau, mari kita belajar untuk mengembalikan itu. Kembalikan itu pujian hanya bagi Dia saja yang dipermuliakan. Kalimat puji Tuhan bukan kalimat klise, saudaraku. Kalimat itu mengandung bahwa kenyataan dalam hidup ini yang saudara harus tahu, segala sesuatu semuanya datang daripada Tuhan dan kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Hingga kita bisa berkata, puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang ketiga, saudaraku, apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan? Yes, saya mau. Sekalipun kita tahu, saudaraku, proses yang harus dialami dan dilewati Maria tentulah sulit dan beresiko. Sangat beresiko. Tapi saya membaca setiap pesan Tuhan itu luar biasa. Engkau akan mengandung bayi yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Wow, saudara, penjaganya udah bukan lagi penjagaan level 1. Penjaganya yang sudah levelnya level sempurna. Sekalipun ada ancaman dari Raja Herodes pada waktu itu ya. Tapi puji Tuhan, Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus, dikandung dalam perut Maria, tetap terjaga sampai hari kelahirannya. Dan sampai puncaknya nanti, di Bukit Golgota, Dia menuntaskan semuanya. Inilah saudaraku, kemustahilan itu awal dari keselamatan. Ya, mustahil. Tapi kemustahilan inilah rela dan ikhlas dijalani oleh Maria. Karena dia mengandung bayi Yesus yang kelak akan besar dan menjadi raja. Nah, saudara perhatikan. Perhatikan kata-kata saya. Setiap berkat Tuhan, ya, apapun itu, kesulitankah? Saudara harus terima dengan kerendahan hatimu. Karena di balik itu semua, nanti saudara akan lihat ada sesuatu yang luar biasa. Contoh kisah di Ayub. Jangan kita langsung baca pasal 42-nya. Kita lihat bagaimana penderitaan Ayub itu. Baru nanti di pasal 42. Dia berkata, Tuhan, aku mencabut segala kata-kataku itu. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah itu, saudaraku, mujizat yang luar biasa.
pulih total. Dan kita tahu bersama akhir hidup Ayub. Pun demikian Maria, saudara-saudaraku. Yang tadi saya bilang beresiko. Mengapa? Mengapa dia mengambil itu semua? Bersedia. Nah, tadi kita tahu, aku ini hamba Tuhan. Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tidak ada sekarang. Jarang orang percaya untuk berkata begini. Dalam kesombongan, dalam keangkuhan, kita merasa hebat dan mampu. Harus menurut kataku, bukan kata Tuhan. Hari ini, pesan Natal membawakan satu kesadaran bagi saya dan saudara untuk tetap kita merendahkan hati kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Tuhan lakukan ini semua apa? Ini semua karena cinta dan kasih Tuhan kepada kita semua. Dan demi keselamatan bagi kita. Tuhan mengawalinya dari yang namanya, apa saudaraku? Kemustahilan. Selamat menyambut Natal. Selamat menyambut Natal dan selamat menyongsong kehidupan yang baru. Dengan perubahan-perubahan, dengan keimanan yang tetap terus bertambah di dalam Tuhan. Bagi dunia, segala sesuatu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau beri.